proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang yang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. 何してたの？お母さん見てください。それ何ですか？アメリカ人からの輸出禁止書簡。どうやら彼らは我々のことを知らないのだ。それで私のでするの？もちろん私たちは彼らに私たちが誰であるかを示します。気にしないでください。私さんがそんなことする必要はない。黙ってろ。君は何も知りません。Selamat siang untuk seluruh orang Indonesia yang sedang mendengarkan siaran kali ini. Jepang berjanji akan membantu semua rakyat Indonesia. Alangkah baiknya jika rakyat Indonesia berontak melawan Belanda, sebelum Jepang mendarat agar semakin mempermudah Jepang dalam mengusir Belanda nanti. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan memerdekakan bangsa Indonesia. Sekarang, langsung kita dengarkan lagu Indonesia Raya agar semangat pendengar semua semakin berkobar. Selamat mendengarkan. Semoga dia semua itu perubahan janji dilakukan. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mencari bahan industri perang dan minyak bumi karena Jepang sedang melakukan perang Pasifik melawan Amerika dan mereka kehabisan bahan untuk industri perang. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia di Indonesia juga dimanfaatkan oleh Jepang untuk keperluan Pasifik. Selamat sore rakyat Nusantara. Sore Jenderal. Kami dari Jepang datang untuk membutuhkan beberapa bahan perang yang ada di sini. Kami akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan akan membuat hidup kalian lebih sejahtera. Apakah yang kau bicarakan itu bukan hanya janji semata? Kau akan menepatinya? Kami tidak akan menjajah Indonesia. Kami hanya membutuhkan beberapa bahan perang yang ada di sini. Baiklah, kami izinkan kalian untuk menginjak tanah Nusantara kami. Tapi awas jika kalian sampai membohongi kami seperti orang-orang dari negeri barat. Baiklah. Kalian sudah tahu belum tentang kedatangan Jepang? Iya, saya juga sudah tahu. Kak, dengar deh. Hai orang-orang Indonesia, Jepang sudah sampai di Indonesia. Tidak lama lagi mereka akan membantu kalian semua agar terbebas dari penjajahan Belanda.
Semoga Jepang memang niat baik bagi negeri. Halah, lupa apa kalian? Belanda juga datang baik-baik, tapi nyatanya Kita mah sebagai rakyat biasa nggak tahu apa-apa. Semua apa kata orang putih itu? lalu kapan kita bisa berdiri sendiri? Suatu saat nanti. Jangan mimpi, itu nggak masuk akal. Hush. Kamu kenapa? Dari Jepang habis memilih seseorang. Apa sebabnya? Aku tidak tahu. Tuh kan, aku sudah pernah bilang, jangan terlalu percaya pada mereka. Sudah. Sekarang diminum dulu airnya. Tentara Jepang ternyata kejam ya? Ya anak manis, maka jangan nama antaka ya. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara di Kalijati. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda Legend Ter Porten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenburg-Starchauer. Sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Ayo semuanya, kumpul! Apalagi rencana mereka kali ini. Sudahlah, ini membawa foto saja. Dik, mau ikut kakak pergi ke sana? Boleh. Tapi beli dulu ya. Kenapa dengan dia? Lah, jangan hiraukan dia, biarkan saja. Indonesia, apa kabar kalian? Baik, Isu Jenderal. Kami datang ke Indonesia untuk membawa Indonesia menjadi negeri yang merdeka. Apakah kalian percaya? Percaya. Ingatlah, kita adalah saudara kalian. Kami akan membawa kalian menuju kemerdekaan yang telah kalian impikan. Hello, hold it, head. Siapa itu? Apa yang kamu katakan? Jaga perkataanmu. Suara wanita itu, Tuhan! Tangkap dia! Beraninya kamu menggunakan bahasa Belanda. Atasan, apa yang kamu lakukan? Diam! Dasar pengkhianat. Lepaskan dia, saya mohon. Lihatlah dia tidak tahu apa-apa. Dia masih kecil. Dasar pecundang, lepaskan dia. Saya mohon. Untuk mengambil simpati dari rakyat Indonesia, pemerintahan Jepang mula-mula bersikap lunak dan memberi hati kepada rakyat Indonesia. Tapi akhirnya berlawanan dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintahan militer Jepang. Memang awal mulanya, Jepang melakukan kerjasama dengan Indonesia demi kepentingan Asia Timur Raya. Dan untuk merealisasikan kerjasama tersebut, Jepang mendirikan organisasi yaitu Gerakan 3A dengan semboyan Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1942 dengan masuk mengkonsolidasi rakyat guna melawan peperangan dengan kolonial secara bersama-sama dengan Jepang. Sumimasen. Silakan duduk. Jadi, apa maksud kedatangan Anda kemari? Maksud kedatangan saya kemari adalah meminta penyerangan lokal dari pihak Jepang ke Belanda. Baiklah, kamu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah Belanda harus menyerahkan semua pasukan yang ada di Pulau Jawa. Tidak, saya tidak setuju. Baiklah, kalau Anda tidak setuju, itu terserah Anda. Namun jika Belanda tidak menyerahkan pasukan yang ada di Pulau Jawa, maka bersiaplah untuk berperang. Baiklah, kami dari pihak Belanda menyetujui persyaratan itu. Baiklah. Gak usah salam-salaman. Baiklah. Kami pihak Jepang akan mengikuti perang Pasifik. Dan jika kami menang, bangsa-bangsa Asia akan merasakan kemerdekaannya. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Indonesia, marilah kita menuju kemenangan. Tapi ada alasan lain, soalnya kami belum bisa mempercaya itu. Kami telah membebaskan tokoh-tokoh yang dipenjari oleh Belanda, dan kami juga akan memberikan bangsa Indonesia agar mudah beribadah berbahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia beriringan dengan lagu Jepang. Baiklah, kami akan membantu. Tapi apa yang kalian maksud dengan 3A?
organisasi ini akan menunjukkan kemerdekaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dan bangsa Jepang, marilah kita bergabung untuk menuju kemerdekaan. Baiklah, kami setuju dengan itu. Jangan maaf dasar kau bodoh. Ayo kerja! Otosan, jangan sakit tidak kasar. Diam kau dah, bocah ingusan. Cepat selesaikan semuanya. Aku belum makan. Dasar manusia kejam. Doうしたんだドメイクにもペーターも攻めてくるぞ。そうだ、同時に攻撃するわけにはいかない。戦術、Hitsu Yuda Shogun。Ini yang benar nih. Dokuditsu wo yakusoku saseru te no wa dou da? それはいい考えだ。Hai. Kaiso Perdana Menteri, Jepang mengatakan bahwa Jepang telah membebaskan rakyat Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, kami membentuk BPPKI untuk kemerdekaan Indonesia. Baiklah Paduka yang mulia Tenohaika, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Bung Karno. Selamat datang Bung Hatta. Ya, Bung. Silakan duduk. Terima kasih telah hadir pada sidang BPPKI kali ini. Saya harap para anggota bisa menyampaikan ide atau saran pada sidang kali ini. Saran saya, sebaiknya dasar negara harus berdasarkan kepada kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Saya berbicara seperti ini karena dasar sebuah negara adalah di mana sebuah bangsa peduli terhadap sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang tegak toleransi dalam beragam. Hal ini merupakan pencerminan dalam ketuhanan. Ya, saran dari saya mohon dipertimbangkan. Kalau menurut saya, Bung, sumber dasar memiliki paham negara kesatuan, perhubungan negara dengan agama, sistem badan musyawaratan sosialisasi negara dengan hubungan antar bangsa. Baik, saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya akan menghasilkan rumusan seperti yang hadirin inginkan. Saya setuju dengan usulan Bung Suwardi yang kelima, bahwa ketuhanan dan berbudaya yang sesuai dengan syariat tuntunan agama. Tapi alasan lebih baik atau lebih yang pertama, menurut saya yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Saya setuju dengan perkataan Bung Hatta. Baik, Bung. Maaf Bung, kami tidak setuju dengan isi sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk menjalankan syariat Islam. Ya benar Bung, menurut kami sila pertama seharusnya diubah karena ada kata syariat Islam. Setuju, karena negara kami juga bukan beragama Islam saja, dan kami minta toleransinya, Bu. Terima kasih. Baik, kami akan berusaha mewujudkan apa yang kalian usulkan. Tapi tolong, jangan melakukan tindakan seperti itu. Kami akan berusaha sebaik-baiknya. Apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum. Dari mana kau tahu tentang itu? Saya mendengarnya dari radio tadi sore. Berarti negara kita sedang dalam vacuum power. Ya, benar. Jadi, saya mengumpulkan kalian di sini untuk memanfaatkan kekalahan Jepang dan memproklamirkan kemerdekaan.
Pas sekali kalau begitu. Wikana, Cheryl, kalian pergi ke kediaman Soekarno. Ya, baiklah. Masuk. Ada apa ini? Maaf Bung, tapi kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang. Ini batang leherku. Saya lihat aku ke pojok sekarang juga. Kalian tunggu sampai hari esok. Tapi maaf Bung, ini adalah waktu yang sangat tepat. Karena Jepang sudah kalah dari sekutu. Dan kami harus berapa lama lagi menunggu waktu yang tepat. Karena kami sudah dijajah oleh Jepang. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri ini kembali. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan saudara menganggap bahwa saudara mampu untuk menumpang di kaki sendiri, terus mengapa saudara meminta Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan? Tapi Bung, sampai kapan lagi kita harus menunggu janji-janji bodoh itu? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Apa bukti kalian? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Apa bukti kalian untuk menyelamatkan bila ada pertumpahan darah? Apa bukti kalian? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat-rakyat ini Bung. Baiklah. Ya, kami akan membawa kalian pergi dari sini dan diasingkan agar tidak terlibat bentrok antara rakyat dan Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak Fatmawati dan anak-anak untuk ikut dan menghindari pertumpahan darah ini. Selamat malam. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam seperti ini, tapi kami membutuhkan ruangan untuk membicarakan proklamasi Indonesia keesokan harinya. Apakah itu benar? Benar itu, Bu. Saya turut gembira atas kabar tersebut. Masuklah, gunakan ruangan ini sesuka kalian. Saya akan keluar setelah ini. Menurut saya, naskah ini tidak boleh ditandatangani oleh pihak anggota BPUPKI. Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? Karena lembaga BPUPKI adalah lembaga buatan Jepang. Kita sudah sepakat bukan untuk memproklamasikan tanpa adanya campur tangan dari pihak Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Ya, karena semua ini berkat jasa-jasa orang Indonesia. Jadi, atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Bagaimana jika teks tersebut ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Soekarno dan Bung Hatta? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Baik, kami setuju. Jadi, tolong ketikkan teks proklamasi itu dan jaga teks itu dengan baik. Baik, Bung. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!